Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Tiongkok, yaitu Dinasti Tang. Dinasti ini sering disebut sebagai zaman keemasan Tiongkok, dan setelah mendengar ceritanya, kalian pasti akan setuju. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menjelajahi puncak peradaban, seni, dan kekuatan militer yang luar biasa. Dinasti Tang didirikan pada tahun 618 Masehi oleh seorang jenderal bernama Li Wen, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Gaozu. Tapi, bintang sesungguhnya di awal dinasti ini adalah putranya, Li Shimin. Lewat sebuah perebutan kekuasaan yang dramatis, Li Shimin naik takhta sebagai Kaisar Taizong. Di bawah pemerintahannya, Tiongkok memasuki era stabilitas dan kemakmuran yang dikenal sebagai era Zhengguan. Kaisar Taizong bukan hanya seorang pejuang yang hebat, tapi juga seorang administrator yang bijaksana. Ia merekrut pejabat berdasarkan kemampuan, bukan status kelahiran, dan mendengarkan nasihat para menterinya. Fondasi yang ia bangun inilah yang membuat dinasti Tang bisa bertahan dan berjaya selama hampir 300 tahun. Salah satu hal yang membuat dinasti Tang begitu istimewa adalah keterbukaannya terhadap dunia luar. Bayangkan, ibu kotanya, Chang'an, yang sekarang adalah kota Xi'an, merupakan kota terbesar dan paling kosmopolitan di dunia saat itu. Jalan Sutra, jalur perdagangan legendaris itu, mencapai puncak kejayaannya. Barang-barang eksotis seperti rempah-rempah, kaca, dan kuda-kuda gagah dari Asia Tengah mengalir masuk, sementara sutra, keramik, dan teh Tiongkok diekspor ke seluruh dunia. Chang'an adalah pusat perpaduan budaya yang sesungguhnya, tempat berbagai ide, agama, dan teknologi bertemu dan berkembang bersama. Bicara soal budaya, dinasti Tang adalah surganya para seniman dan penyair. Puisi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi bagian dari ujian pegawai negeri. Nama-nama seperti Li Bai, si penyair romantis yang jenius, dan Du Fu, si penyair realis yang puitis, menghasilkan karya-karya abadi yang masih dikagumi hingga hari ini. Puisi mereka menangkap semangat zaman, dari keindahan alam hingga realitas perang yang pahit. Selain puisi, seni lukis, kaligrafi, dan musik juga berkembang pesat. Patung-patung keramik tiga warna atau sancai yang terkenal itu juga berasal dari zaman ini, menggambarkan unta, kuda, dan sosok-sosok dari berbagai etnis dengan sangat hidup. Pemerintah pusat melemah, dan para gubernur militer di daerah menjadi semakin berkuasa. Setelah pemberontakan En Lushan, dinasti Tang memasuki periode kemunduran yang panjang. Kekaisaran terus-menerus diganggu oleh pemberontakan petani, intrik istana, dan tekanan dari bangsa-bangsa nomaden di perbatasan utara. Salah satu pemberontakan terbesar adalah pemberontakan Huang Chao, yang berhasil menjarah ibu kota Chang'an dan menyebabkan kehancuran yang parah. Akhirnya, pada tahun 907, seorang panglima perang bernama Juan menggulingkan Kaisar Tang terakhir, menandai berakhirnya dinasti yang agung ini dan dimulainya periode perpecahan yang dikenal sebagai 5 dinasti dan 10 kerajaan. Meskipun berakhir dengan tragis, warisan dinasti Tang tetap hidup selamanya. Keterbukaannya, pencapaian budayanya, dan sistem pemerintahannya menjadi model bagi dinasti-dinasti berikutnya di Tiongkok, serta memberikan pengaruh besar bagi negara-negara tetangga seperti Jepang, Korea, dan Vietnam. Banyak inovasi penting, seperti percetakan balok kayu, berkembang pesat di masa ini, yang memungkinkan penyebaran pengetahuan secara lebih luas.
Semangat kosmopolitan dan kepercayaan diri budaya dari era Tang menjadi sumber inspirasi abadi bagi bangsa Tionghoa. Hingga hari ini, banyak orang Tionghoa di luar negeri yang dengan bangga menyebut diri mereka Tangren atau orang Tang, sebuah bukti betapa dalamnya jejak yang ditinggalkan oleh dinasti ini. Jadi, begitulah kisah dinasti Tang, sebuah era yang penuh dengan kemegahan, inovasi, dan drama. Dari jalanan Chang'an yang ramai hingga puisi Li Bai yang indah, dari kekuatan militer yang dominan hingga kejatuhannya yang tragis, dinasti Tang menunjukkan kepada kita puncak dari apa yang bisa dicapai oleh sebuah peradaban. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru tentang salah satu periode paling menarik dalam sejarah dunia. Apa bagian favorit kalian dari dinasti Tang? Beritahu kami di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.